Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Safira dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Simon de Poisson. Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binomial dalam situasi tertentu. Rumus Poisson dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari jumlah kedatangan, misalnya probabilitas jumlah kedatangan nasabah pada suatu bank pada jam kantor. Distribusi ini digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu. Menurut Walpole, tahun 1995, distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Bilangan X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan dalam suatu percobaan Poisson disebut peubah acak Poisson, dan sebaran peluangnya disebut sebaran Poisson. Ciri-ciri distribusi Poisson. 1. Variabel yang digunakan adalah variabel diskret. 2. Percobaan bersifat random atau acak. 3. Percobaan bersifat independen. 4. Biasanya digunakan pada percobaan binomial, di mana N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,1. Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal sebagai berikut. 1. Menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari kemungkinan kesalahan pemasukan data atau kemungkinan cek ditolak oleh bank. Jumlah pelanggan yang harus antri pada pelayanan rumah sakit, restoran cepat saji, atau antrian yang panjang belak Ancol. Semua contoh ini merupakan beberapa hal yang menggambarkan tentang suatu distribusi Poisson. Menghitung distribusi binomial apabila nilai N besar, N lebih dari 30, dan nilai P kecil, P kurang dari 0,1. Sifat-sifat distribusi Poisson. Banyaknya hasil yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah ingatan. Peluang terjadinya suatu hasil atau tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek atau banyaknya alam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah yang tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut dapat diabaikan. Suatu distribusi mengikuti pola distribusi Poisson jika mengikuti aturan ini. Tidak terdapat dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Proses kedatangan bersifat acak. Rata-rata jumlah kedatangan per interval waktu sudah diketahui dari pengamatan sebelumnya. Bila interval waktu dibagi dalam yang lebih kecil, maka pernyataan-pernyataan berikut harus dipenuhi. 1. Probabilitas tepat satu kedatangan adalah sangat kecil dan konstan. 2. Probabilitas dua kedatangan atau lebih selama waktu tersebut, angkanya sangatlah kecil sehingga mendekati 0. 3. Jumlah kedatangan pada interval waktu tersebut tidak tergantung pada kedatangan di interval sebelum dan sesudahnya. Contoh distribusi Poisson dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kedatangan bus. 2. Kedatangan pasien di rumah sakit. 3. Jumlah panggilan yang masuk. 4. Jumlah kecelakaan. 5. Antrian. Rumus distribusi Poisson. P X sama dengan E min lambda X per X faktorial. E sama dengan konstanta, lambda sama dengan rata-rata keberhasilan,
X banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete. N sama dengan jumlah atau ukuran populasi. P sama dengan probabilitas kelas sukses. Di sini terdapat tabel distribusi Poisson. Di sini juga terdapat studi kasus distribusi Poisson. Sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu dan 3 lampu? Di sini terdapat jawabannya. Yang kedua, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningtis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang melakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Di sini juga terdapat jawabannya. Selanjutnya, terdapat kesimpulan distribusi Poisson. Distribusi peluang suatu perubahan acak Poisson disebut distribusi Poisson karena nilainya hanya tergantung pada rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja, semenit, sejam, seminggu, sebulan, atau malah setahun. Daerah yang dimaksud dapat berupa sepotong garis, suatu luasan, suatu isi, ataupun barangkali sepotong benda. Distribusi Poisson diturunkan dari distribusi binomial, yaitu pada kasus khusus di mana banyak perulangan eksperimennya relatif besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.